Karno sudah berpesan kepada kita, perjuangan kita lebih mudah melawan penjajah. Itu dulu. Perjuangan kali ini kita sulit karena melawan bangsamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya, Faisal Nuskojat Vector, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Di perjalanan saya vlog langsung, di mana saya akan membahas topik yang tengah ramai kali ini. Dan apa topik yang akan saya bahas? Sebelum kita mengulas lebih lanjut topik kali ini, saya berharap seperti biasa, klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan edukasi soal hukum, sosial, dan politik bagi masyarakat. Terima kasih. Seperti biasa, channel ini akan membahas pemberitaan yang ramai apabila ada permasalahan hukum di dalamnya. Nah, memang pemberitaan ini memang agak cenderung ke politik, di mana ada saudara yang berinisial AN, pasti tahu sendirilah siapa dia yang ramai di pemberitaan, merupakan ketua Pro Jamin yang merupakan singkatan dari Relawan Pro Jokowi Amin. Nah, apa yang dilakukan saudara AN ini diduga telah melakukan ujaran kebencian dan diskriminasi ras terhadap mantan Ketua Komisioner Hak Asasi Manusia Natalis Pigai. Nah, apa yang menarik yang akan saya ulas, dan saya di sini juga akan berpesan sesuatu hal yang mungkin memang ini memang kita sebagai bangsa dan juga saya sebagai generasi ke depan menjaga agar jangan sampai di kemudian hari hal seperti ini terjadi, karena ini adalah contoh yang tidak baik sebagai warga negara, yang dimana negara kita adalah negara yang beragam, dan dari Sabang sampai Merauke sudah berbeda-beda, berbeda bahasa, suku, agama, dan sebagainya. Nah, sebelum saya menyampaikan pesan dan pembahasan lebih lanjut, saya akan membuka di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Sebelum itu saya akan menguraikan mengenai pasal-pasal apa yang bisa diterapkan kepada saudara AN ini. Nah, saya akan menguraikan dengan penjelasan sebagai berikut. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dijelaskan bahwa di pasal 16, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, angka 1 dan angka 2 atau angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda banyak 500 juta rupiah. Sedangkan AN juga bisa dijerat dengan pidana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, itu yang di pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sedangkan di pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, pesan apa yang ingin saya sampaikan mengenai kejadian yang terjadi, di mana sebenarnya saudara AN ini orang yang terpelajar dan juga orang yang dimana dia juga selalu memakai atribut dia adalah relawan presiden kita. Nah, sekarang tidak ada namanya pro
pro sini dan pro sana, karena sudah jelas bahwa presiden kita adalah Presiden Insinyur Joko Widodo dan wakilnya adalah Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin. Nah, sudah tidak ada perdebatan mengenai hal itu. Apalagi Bapak Prabowo juga sudah diangkat jadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan juga menyusul baru-baru ini Bapak Sandiaga Uno juga sudah bergabung. Nah, apa yang terjadi sampai saudara AN ini melakukan tindakan rasisme kepada saudara Bapak Natalius Pigai? Nah, yang saya baca di dalam pemberitaan, saudara AN ini di dalam keterangannya dia menyatakan bahwa mengkritik apa yang disampaikan oleh Bapak Natalius Pigai mengenai vaksin. Tapi benarkah hal itu merupakan masuk di dalam ranah kritik? Nah, kita harus bisa membedakan mana itu kritik, mana itu penghinaan. Pendapat saya, kritik adalah contohnya jika kepala desa yang ingin membangun desa, namun ternyata tidak sesuai. Nah, ini harus ada orang yang bisa mengkritik yang sifatnya konstruktif dan membangun agar apa yang menjadi tujuan bagi masyarakat itu tersampaikan, dan bisa saja bentuknya aspirasi masyarakat atau pendapat. Kalau ini dikatakan adalah kritik, saya tidak setuju, karena jelas dalam pemberitaan saudara AN ini membandingkan manusia dengan seekor hewan. Nah, ini tidak patut dan tidak etis menurut saya. Kita harus bisa menjaga, menghargai, dan menghormati, tidak memandang rendah siapapun, baik golongan, ras, suku, agama, dan sebagainya yang ada di Indonesia khususnya. Nah, karena apa? Di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, kita diwajibkan untuk sebagai warga negara untuk menjaga dan melindungi apabila ada warga negara yang mendapatkan perlakuan seperti apa yang dilakukan saudara AN kepada Bapak Natalius Pigai. Saya tidak mau menggurui, tapi sebagai generasi muda saya ingin mengingatkan, dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, saya berhak untuk melindungi setiap warga negara dan sebagai langkah preventif agar hal ini tidak terjadi lagi, tindakan rasisme, diskriminasi kepada semua warga negara. Karena sesuai dengan amanah founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, menyampaikan ideologi pandangan Pancasila kepada kita, di mana di lambang Garuda ada tulisan yang begitu bermakna, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, harus tetap satu. Nah, padahal Bung Karno sudah berpesan kepada kita, perjuangan kita lebih mudah melawan penjajah. Itu dulu. Perjuangan kali ini kita sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini terulang kembali. Semoga penegakan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga korban juga memenuhi rasa keadilan, dan jangan sampai hal ini menyebar dan menjadi isu yang sangat merugikan kita sebagai bangsa dan negara. Mari kita akhiri hal-hal yang menjadi polemik, saling memaki hanya gara-gara beda pandangan politik, dan saling menyakiti. Itu tidak baik bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sebaiknya
kita harus menghindari hal-hal demikian. Jangan sampai hal ini bisa terulang kembali, karena akan memantik rasa kebencian antar bangsa kita sendiri. Itu sangat merugikan orang-orang yang sudah merasa dewasa, harusnya bertambah usia, harusnya semakin bijak dalam menentukan sikap. Dari itu, kita sebagai warga negara harus bisa menghargai, saling menghormati agar tidak ada saling rasa permusuhan di antara kita. Nah, sekian topik pembahasan dari channel saya, Faisal_Gender Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.